Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan resolusi 22 Agustus 1831, maka Karesidenan Banyumas dibentuk meliputi 5 kabupaten dengan 5 pejabat. Jadi kabupaten yang dibentuk adalah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Daya Luhur, dan Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Aji Barang. Ya. Jadi Aji Barang sejak 22 Agustus 1831 ini menjadi ibu kota kabupaten yang baru, yaitu Kabupaten Aji Barang. Nah, ternyata antara tahun 1831, terutama sejak bulan Agustus itulah, kemudian Mertadirja yang kedua dikukuhkan sebagai Bupati Aji Barang. Jadi Mertadirja yang kedua sempat menjabat 1 tahun sebagai Wedana Bupati Kanoman Banyumas, karena pada tahun 1830 ayahnya, yaitu Mertadirja yang pertama, telah wafat, sehingga kemudian ia menggantikan kedudukan sebagai Wedana Bupati Kanoman, yaitu Mertadirja yang kedua. Nah, setelah pembentukan Karesidenan Banyumas, maka Mertadirja II itu menjadi Bupati Aji Barang. Nah, tetapi malang yang terjadi ya, karena kota Aji Barang mengalami bencana alam angin topan selama 40 hari 40 malam. Sehingga Bupati Mertadirja II ini kemudian mengungsi dan menginap di Banaran sambil menunggu perkembangan dibukanya Purwakarta yang berada di sekitar Dukuh Paguwon. Nah, pada tanggal 6 Oktober 1832, Mertadirja II berpindah ke Purwokerto. Jadi secara resmi tanggal 6 Oktober 1832 ini merupakan hari jadi kota Purwakarta yang ada di Dukuh Paguwon, atau yang merupakan kota Purwakarta sekarang ini. Jadi sebenarnya Aji Barang itu hanya bertahan 1 tahun ya, 1 tahun lebih dari 1 bulan 6 hari. Nah, jadi kalau 22 Agustus sampai 22 Agustus 1832 ya, kemudian 1 bulan September dan Oktober tanggal 6, maka Kabupaten Aji Barang itu mempunyai umur yang sangat pendek. Nah, bisa dikatakan bahwa periode Kabupaten Aji Barang ini rupanya juga hanya 1 generasi saja, yaitu hanya mencatat sejarah bahwa Kabupaten Aji Barang bupatinya hanyalah 1, yaitu Mertadirja yang kedua. Nah, berarti kita bisa mengatakan bahwa sejarah telah berulang. Ternyata bahwa Aji Barang penguasanya tidak pernah kekal, tidak pernah turun ya pada generasi yang kedua. Jadi misalnya Babat Aji Barang hanya menyebut 1 adipati saja, yaitu Jaka Mruyung. Kemudian Babat Singadipa hanya menyebut 1 temenggung, yaitu Singadipa saja. Nah, kemudian Kabupaten Aji Barang hanya 1 bupati saja, yaitu Mertadirja yang
kedua sebagai Bupati Aji Barang pertama dan satu-satunya. Nah, hal itu menunjukkan bahwa kalau itu ditulis babat dalam bentuk karya babat, maka babat yang berbau Aji Barang ini tidak ada keterkaitannya. Jadi misalnya babat Aji Barang tidak ada keterkaitannya dengan babat Singatiba. Begitu pula dengan babat Kabupaten Aji Barang, itu tidak ada kaitannya dengan babat Singatiba. Jadi bisa dikatakan bahwa kisah mengenai Aji Barang rupa-rupanya merupakan babat yang bersifat individual, artinya tokoh yang dibesarkan itulah hanya tokoh-tokoh tunggal, tokoh-tokoh yang tidak mempunyai kelanjutan dengan generasi berikutnya. Jadi rupanya Aji Barang merupakan tempat sejarah atau pusat sejarah yang tidak berlanjut dan tidak mempunyai tradisi yang kemudian akan melahirkan karya-karya babat yang panjang dalam narasinya dan juga tidak ada kelanjutan bagi tokoh-tokoh yang ditonjolkan di situ. Nah, sehingga memang akhirnya babat-babat tokoh tunggal itu atau individual itu hanyalah tokoh-tokoh yang kelihatannya belum memerlukan legitimasi atau tidak dipakai sebagai legitimasi oleh keturunannya yang mungkin sekarang masih bertahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.